Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku nggak sendirian karena bareng teman aku yang akan bahas tentang UTM. Kayak kenapa sih kalian itu harus bangga dan harus milih UTM, oke? Tapi sebelum itu, aku mau kenalin dulu teman aku. Halo guys, aku Andra dari jurusan akuntansi angkatan 2016. Jadi udah lulus Mbak ya? Iya udah. Oke, udah lulus. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe biar aku semakin semangat untuk buat videonya, dan jangan lupa untuk like dan komen. So langsung aja kita bahas hal yang pertama. Kenapa sih harus UTM? Oke, langsung aja kita mulai. Kenapa sih UTM itu adalah universitas yang bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman untuk kuliah? Yang pertama kita akan bahas dari segi living cost Mbak ya. Oke. Untuk Mbak Andra sendiri, menurut Mbak Andra living cost untuk di UTM itu kayak gimana? Bisa Wan, alasanku milih UTM iya gak sih? Jadi Wan yo, alasanku juga milih UTM karena UTM actually not my first option. Oh iya benar. Tapi ternyata ketika aku jalan udah di UTM yo, dan ternyata it's not that bad gitu loh. Oh iya benar. Nah pertama tentang living cost-nya ya. Dulu aku itu living cost itu 600.000 sehari itu udah cukup banget. 600.000 sebulan. Sorry. 600.000 per bulan. Oke. Ya, itu udah cukup. Benar. Itu range ya Mbak ya, rata-rata lah. Nge-breakdown-nya kayak gini. Misalnya kalau dulu ya kosanku satu bulannya itu 260.000. 260.000. Literally 260.000 guys. Dan itu tahun 2019-an. 2016 sampai 2020-an. 2019. Nah, 260.000 pun itu kualitasnya udah bagus banget sih. Tapi Misalnya, itu satu kamar berdua Mbak ya? Ya, satu kamar berdua sih 260. Iya. Dan itu fasilitasnya itu sudah lengkap sih. Ada kulkas, ada dapur, terus ada wifi dan sebagainya. Jadi cukup lengkap kalau untuk 260.000. Iya benar. Kalau untuk aku pribadi, costnya itu kan aku 2 kali ya guys pindah. Jadi yang pertama itu aku pernah yang 350.000, itu satu kamar sendiri. Terus yang kedua yang baru-baru ini sampai sekarang aku tinggal itu 250 per bulan, dan itu juga satu kamar sendiri. Dan untuk average emang fasilitasnya juga sama ya, jelas ada kasur, ada meja, ada lemari, itu basic. Tapi menurut aku kayak dari average emang rata-rata kos-kosan di sana tuh emang masih murah banget lah ya. Masih kayak 200 sampai 300-an itu masih ada lah gitu. Tapi 600.000 itu exclude ini sih, kos-kosan tadi. Oh iya benar. 600.000 itu kayak kebutuhan aja gitu. Jadi kayak makan, laundry. Mbaknya laundry nggak? Kadang sih laundry. Aku tipe yang laundry banget, dan itu laundry di sana juga murah. Kayak aku biasanya per minggu itu habis kurang lebih cuma 15.000. Itu untuk sekitar 3 sampai 4 kilo laundry. Kemudian makan Mbak. Kalau Mbak sendiri makan range atau kayak berapa biasanya dihabisin untuk makan? Karena anak kosan ya. Kalau anak kosan itu kan biasa rame-rame. Kadang kita itu masak sendiri. Masak bareng-bareng maksudnya sama teman-teman. Oh, jadi kayak patungan gitu ya? Patungan gitu. Jadi itu lebih murah gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu cara ya buat teman-teman ya. Kalau semua anak kos-kosan itu masak itu adalah bisa ngurangin budget banget ya. Kalau kalian rame-rame. Tapi kalau sendiri gua prefer ini sih beli. Iya. Tapi emang kalau untuk beli pun itu juga nggak terlalu mahal. Kayak literally 7.000, 6.000 itu dapat nggak sih? Iya. Itu kayak masih dapat makan. Ya, itu udah eksklusif maksudnya, kayak harga kurang lebih 10.000. Kalau kalian mau beli 10.000 itu udah dapat ayam, telur tuh udah dapat. Untuk anak kos-kosan kan lumayan kan harga segitu. Kalau kalian beli dan makan 3 kali means that kurang lebih 30.000 atau bisa kurang dari itu tergantung dari menu yang kalian pilih. Kalau kalian masak kayak misalnya nasi sendiri, iya benar, 7.000 itu bisa. Berarti kalian 20.000-an makan itu bisa. Iya benar. Jadi secara keseluruhan emang living cost di Madura itu emang murah guys. Jadi buat teman-teman yang emang milih kampus ataupun mau milih universitas yang emang biaya hidupnya nggak terlalu besar, itu aku bisa saranin di UTM aja, karena emang secara garis besar pengeluaran anak-anak UTM sendiri yang kuliah di sana itu nggak terlalu banyak juga. Dan fasilitas kayak berbelanjaan dan sebagainya itu udah lengkap kan. Indomaret, Alfamart. Aksesnya untuk ke tempat-tempat ini ya belanja juga udah terpenuhi ya di sana ya, nggak yang ribet banget juga. So, menurut aku itu udah ngejawab kenapa kok kita ambil atau milih UTM dari segi living cost. Oke, langsung aja kita pindah ke topik yang kedua. Oke, jadi yang kedua kita akan bahas dari segi quality atau kualitas, yang dimana menurut kita berdua emang UTM itu juga udah memenuhi standar Mbak ya, udah lumayan bagus juga. Kalau dari Mbak Ada sendiri, dari segi bangunan ataupun fasilitas UTM menurut Mbak gimana? Cukup sih. Iya. Kalau kita bahas fasilitas ya, fasilitas kalau di
kampus itu kan ada perpus, terus ruang belajar dan sebagainya, ini nyaman nggak kayak gitu, Iya, benar. proper atau enggak. Kalau di UTM menurut aku sih udah proper, Iya, kayak kelas itu udah AC, AC. bahkan gedungku udah ada lift dan sebagainya. Iya, I mean like benar. it's not that bad gitu. Iya benar. Dan juga perlu kalian tahu ya, di UTM itu juga tiap tahun pembangunan juga benar-benar masif banget, dan kelasnya juga ber-AC sekali lagi. Jadi jangan sampai ada alasan kayak gak mau di UTM karena panas ya, karena emang kuliah di sana tuh ber-AC guys gitu. Jadi nggak seburuk itu ya. Kemudian juga kalau kita bahas dari segi alma mater nih, mungkin buat temen-temen yang kayak insecure gak mau milih UTM karena kurang bergengsi. Nah, ini Mbak Andra mau jawab. No Oke, way, iya, no freaking way. Kalau kalian jangan berpikir insecure karena kalian di UTM dan sebagainya ya, karena actually we are all the same one. Iya betul. Karena kalau kita udah lulus, yang dilihat itu bukan hanya dari Alma segi mater. alma mater. Itu pertama kualitas kita kayak hard skill, soft skill kita dan sebagainya. Which is di UTM kalian itu akan kebentuk juga gitu. Misalnya kalian ikut organisasi atau kalian belajar di kelas dan sebagainya, yang dengan fasilitas UTM itu udah cukup. Misalnya nih, kalau kalian kerja ya, yang dibutuhkan emang bener-bener IPK kan, Iya, IPK. Terus IPK. hard skill kalian sesuai jurusan dan sebagainya. Jadi jangan takut aku di UTM bakal dapat susah kerja dan sebagainya. Iya, Itu benar. It's not true. Jadi kayak mungkin masih banyak mbak ya stigma-stigma kalau anak UTM itu wah nanti kurang kompetitif, nggak bisa bersaing sama anak luar dan sebagainya gitu. Well, kalau kita mau ngomongin masalah kualitas itu nggak cuma lihat alma mater ya sekali lagi, tapi juga kembali ke diri kita masing-masing. Gimana kita bisa ya istilahnya menunjukkan gitu loh kalau emang kalian mampu, kalau emang skill kalian nggak kalah hebat dari orang dari kampus-kampus lain kayak gitu. Jadi jangan sampai ngeblaming ya, secara nggak langsung ngeblaming UTM karena kalian kuliah di UTM jadi kayak kurang bagus kayak gitu. So I think bisa menjawab ya kalau kualitas di UTM itu emang udah sangat bagus dan memadai. Dan quality itu depends diri kita sendiri gitu. Iya, again. Kita kuliah dimanapun, kalau Betul. kalian nggak niat belajar dan sebagainya, ya Sama aja, Ya, sama gitu. aja, Kalau kalian gitu. kuliah di universitas bagus tapi kalau emang malas-malasan ya bakalan kalah kompetitif juga gitu. So itu bisa menjawab ya masalah kualitas. Oke guys, sekarang kita ke sesi yang ketiga atau poin yang ketiga, yaitu tentang social environment atau kayak lingkungan di sana tuh kayak gimana sih, kayak orang-orang Madura itu emang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk aku pribadi, aku dulu mbak ya gantian. Kalau untuk aku pribadi, emang guys, kalau kalian ngerasa kayak oh orang Madura itu keras atau orang Madura itu kasar dan sebagainya, itu emang pernah ada ketika aku sebelum datang ke Madura. Oke, karena mungkin yaitu stereotip yang emang berlaku di masyarakat ya, yang menurut aku juga orang rumah ketika aku milih dulu UTM juga pikirannya kayak gitu, kayak takut nanti pergaulannya kayak gimana gitu-gitu dan sebagainya lah. Tapi sampai akhirnya aku kuliah di sana kurang lebih 4 tahun sekarang ini, ya nggak ada masalah gitu loh. Orang Madura itu nggak sejahat itu dan malah kayak welcome banget. Ya nggak sih? Kalau Mbak Andra sendiri gimana? Iya ya. Ini juga stereotip yang gue punya ketika pertama masuk UTM-1. Jadi aku dulu itu takut sama orang-orang Madura karena Iya kan benar, takut. karena kan kalau lihat di film atau Iya, sebagainya kan benar. stereotipnya orang Madura itu keras. Keras. Dan kalau aku berteman sama mereka, aku juga akan keras. Aku dulu kayak gitu. Tapi setelah kayak temenan sama mereka, ternyata mereka juga baik banget gitu. Iya benar. Dan kayak stigma Madura keras dan sebagainya itu menurut aku sih nggak ada. Iya. Ya bukannya nggak ada ya, tapi only certain people actually there is people like that. Tapi kalau Iya. lingkunganku, circleku, mereka nggak kayak gitu. Mungkin kalau kalian seumpama mengetahui ya, ataupun kalian tahu kalau orang Madura tuh kasar, ya itu kembali lagi ke gimana Dirinya kita, sendiri iya, sih. gimana kita berperilaku nggak sih? Kalau seumpama kita emang kurang ajar ataupun kita kayak semena-mena di sana, ya mungkin kita mendapatkan treatment seperti itu. Tapi kalau kita berperilaku wajar, ya ya mereka bakalan welcome gitu loh. Dan teman-teman aku pun juga kebanyakan orang-orang Madura ya, berbagai kalangan juga, mereka dari kalangan Madura juga, dan semuanya juga baik gitu loh. Kalaupun aku ada apa-apa nggak bisa bahasa Madura, mereka juga ngebantu. Nah, mereka itu sering banget Wan kalau kita belajar bahasa Maduranya mereka gitu. Oh, Terutama iya. tuh kalau aku aku mau belajar Madura sebagainya, mereka tuh seneng Mau banget. ngajarin, iya. Gitu. Dan jangan takut ya, kalau semua kalian nggak bisa bahasa Madura, kita pun juga nggak bisa bahasa Madura. Literally kita 4 tahun di sana dan kita nggak bisa bahasa Madura. Tapi Bisa sih Wan, cuma Iya. nggak fluently gitu loh. aku nggak bisa sih, maksudnya aku nggak bisa ngomong tapi tahu beberapa kosakata. Oh, Tapi nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngomong. Oh, aku bisa dengerin sih. Kalau cuma listening gitu bisa. Tapi kalau ngomongnya Oh nggak bisa. Dan menurut aku juga itu nggak jadi penghalang kalaupun kalian nggak bisa bahasa Madura, karena kita kalaupun komunikasi emang pakai bahasa Indonesia atau nggak kita pakai bahasa Jawa, dan itu Iya, kayak aku bahasa Jawa sih. dan itu kehebatannya orang Madura ya, nggak tahu di kampus itu juga mereka pinter banget bahasa Jawa. Aku nggak tahu, kayak paham gitu loh. Jadi kayak kita kadang kalau kebablasan pas nggak ngomong bahasa Indonesia, mereka pun juga paham gitu. Iya, Dan mereka itu paham. itu keren sih menurut aku. Ya
inilah culture exchange. Iya benar, itu kayak mungkin culture ini ya, culture exchange yang dimana mereka juga belajar bahasa Jawa kayak gitu. So I think dari segi, oh ya Mbak Andra juga sebagai anak perempuan nggak ada masalah kan di sana. Kayak sumama stigma orang kayak tadi itu kayak orang-orang Madura nggak berlaku juga kan? Enggak sih, maksudnya stigma kayak perempuan merasa gimana nih? Ya mungkin Mbak Andra kayak lebih diancam atau mungkin nggak nyaman gitu, nggak ada kan? lah kayak gitu, nggak ada. Iya, jadi ya ini guys kayak whatever your gender ya, maksudnya kayak cewek cowok tuh di sana aman-aman aja gitu, jangan sampai ada istilahnya, kalau mungkin kalian sekarang ya berhadapan dengan stigma ataupun lagi ada misinterpretasi ataupun sebagainya kayak gitu, tolong itu jangan sampai jadi alasan kalian nggak milih UTM ya, karena emang overall di sana orang-orangnya welcome banget dan mau ngebantu kayak gitu. Dosen-dosennya pun juga banyak dari orang Madura ya, dan itu mereka juga profesional banget, nggak yang pakai bahasa Madura gitu yang dimana membebankan orang-orang atau mahasiswa yang di luar Madura, tapi mereka juga profesional semuanya. So, kalau ngomongin dosen juga kualitasnya nggak sama, mereka juga kuliah di luar negeri, Iya, luar true. negeri dan Keren. sebagainya gitu. jadi secara keseluruhan kalau kita ngomongin social environment atau lingkungan sosial di sana emang bener-bener nyaman dan gak ada masalah sama sekali. So jangan sampai ada stigma-stigma aneh-aneh lagi, oke? So guys, that's all our video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah Seseruan. nonton Mending sampai akhir. Ada kata lain nggak buat UTM gitu? Kata lain? Ya, maksudnya apa ya Wan? Kesan-pesan. Kesan, oke wes. Kita sebelum kita closing kita mau kasih kesan-pesan. Kalau untuk aku, untuk pesan aja ya, pesan buat teman-teman yang mau milih UTM. Pertama, jangan sampai teman-teman gengsi, sekali lagi jangan sampai termakan obsesi kalian sampai kalian itu nggak mau ke UTM hanya karena kalian takut kalian itu dibully ataupun direndahin sama orang lain. Please ya, make sure kalau kalian milih UTM itu adalah emang istilahnya tuh kayak prinsip kalian, dan jangan sampai kalian milih UTM itu hanya karena kalian gak ada opsi, paham gak sih? Jadi jadikan priority kalau menurut aku, karena chance-nya bakal lebih besar, apalagi buat SNMPTN. Nah, kalau bahas chance ya, kalau dari aku pesannya adalah lebih baik jadi ikan besar di kolam yang kecil. Which means kalau kalian kalau kalian berada di lingkungan yang seperti itu, misalnya di UTM, kesempatan kalian untuk meraih kesuksesan lebih besar karena kalian bisa lebih Bersaing. lebih bisa bersaing gitu loh. Ya gitu aja sih. Pokoknya milih UTM lah. Iya. Kita nggak dibayar ya untuk branding ini, tapi Iya. kita emang literally Berdasarkan experience ya, pengalaman dan harus emang kita kuliah di sana dan ini pure nggak ada settingan sama sekali. kapan-kapan bahas kayak lomba-lomba gitu. Iya. Why di UTM itu chance-nya lebih besar untuk ya tadi jadi ikan Berkembang besar. gitu. Jadi ikan besar di kolam kecil itu lebih kayak possible. So that's all guys, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa untuk like juga. Kalau kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang mau ditanyakan, langsung aja komen biar nanti aku langsung jawab. So that's all my video and have a nice day everyone.